Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa kembali bersama Ibu Irianti pada pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Om Saraswati Namostubhyam Varade Kammarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Dewi Saraswati, sembah rendah hatiku kepadamu yang merupakan pemenuhan semua keinginanku. Saya mulai studi saya dengan permintaan agar engkau melimpahkan karuniamu kepadaku. Baiklah anak-anak, silakan diperhatikan dulu gambar yang ada di layar. Ya, jadi ini merupakan gambar adanya peraturan lalu lintas yang ada di jalan. Ya, berarti adanya sebuah aturan. Bagaimana cara kita untuk berlalu lintas di jalan raya harus sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Ya, baik ada warna merah, kuning, dan juga hijau. Itu menandakan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur kita. Ya, tentunya aturan tersebut memiliki tujuan tertentu. Nah, bagaimana kalau aturan itu kita langgar di jalan? Ya, berarti akan ada akibat. Nah, seperti sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang hukum Hindu. Berarti kalau kita berbicara tentang hukum, berarti adanya suatu aturan dan adanya suatu hukuman ataupun sanksi. Adanya sebuah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia, baik sebagai warga negara yang disebut dengan hukum negara, ataupun sebagai umat beragama Hindu yang disebut dengan hukum Hindu. Tentunya kita sebagai manusia itu harus tunduk terhadap dua hukum ini, baik itu hukum negara ataupun hukum Hindu. Dalam ilmu hukum itu dibedakan menjadi dua, ya, itu statutory law dan natural law. Jadi statutory law itu adalah hukum yang dibentuk oleh penguasa secara sengaja. Ya, jadi dibuat sedemikian rupa supaya kita mengikuti dan tentunya tujuannya adalah untuk kesejahteraan, kemudian untuk kedamaian dan juga ketentraman. Kemudian yang kedua adalah natural law. Natural law ini sering disebut dengan hukum reta, yaitu hukum yang bersumber dari Tuhan, yang melalui kitab suci kita. Nah, kemudian peraturan-peraturan hukum keduanya ini yang memiliki unsur-unsur atau yang bersifat mengatur, ya, mengatur kita diatur sedemikian rupa oleh yang namanya hukum untuk kesejahteraan kita, untuk ketertiban kita. Kemudian yang kedua itu adalah unsur yang bersifat memaksa. Kenapa dikatakan bersifat memaksa? Karena apabila kita tidak dipaksa untuk melakukan suatu aturan, maka kita akan cenderung untuk berbuat semaunya kita, ya, sehingga harus ada aturan. Jadi kita istilahnya secara terpaksa kita harus melakukan itu demi kelangsungan hidup kita, baik itu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan juga manusia dengan lingkungannya. Kemudian umat Hindu seperti tadi Ibu bilang, ya, itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum perundang-undangan yang bersumber dari undang-undang negara, kemudian hukum yang bersumber dari kitab suci. Ya, tentunya kita tahu bahwa kitab suci agama Hindu itu adalah Weda. Jadi kita berbicara di sini terkait dengan hukum Hindu, berarti terkait juga dengan Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, di layar kalian sudah lihat ada ilustrasi ya bahwa kitab suci Weda itu merupakan sebuah wahyu ya yang diterima oleh para maharsi yang kita tidak boleh meragukan kebenarannya. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan hukum Hindu ya itu adalah yang disebut dengan Dharma Sastra, adalah bagian dari Smriti. Ya. Jadi Dharma Sastra itu adalah sastra yang mengatur tentang kebenaran, kemudian tentang kehidupan bermasyarakat, ya, yang diatur sedemikian rupa supaya terjadinya suatu keseimbangan atau kesejahteraan. Nah, dalam hal ini Dharma Sastra yang dimaksud adalah
Manawa Dharma Sastra, yang dimana di dalamnya itu syarat sekali dengan hukum Hindu. Ya. Nah, kemudian apa sih pengertian dari hukum Hindu? Nah, hukum Hindu itu adalah sebuah tata aturan yang membahas tentang aspek kehidupan manusia, jadi secara menyeluruh, baik itu tentang keagamaan, kemudian tentang kemasyarakatan, dan juga tentang kehidupan sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk yang uh, kita bernaung di wilayah negara, itu negara Indonesia. Jadi itu merupakan pengertian dari hukum Hindu. Kemudian, nah mengapa harus ada hukum Hindu? Ya, bagaimana seandainya kalau kita tidak memiliki sebuah hukum, apalagi kita menyangkut tentang keagamaan tidak memiliki hukum. Nah, baik di agama-agama tertentu juga memiliki hukum. Baik di agama Islam juga ada yang disebut dengan hukum Islam. Ya, hukum Islamnya seperti apa, kode-kode etiknya seperti apa. Nah, kita di hukum Hindu juga memiliki kode etik atau yang disebut dengan peraturan. Ya, sesuai dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Tentunya adalah ajaran Dharma atau ajaran kebaikan. Nah, hukum Hindu inilah yang akan mengatur kita sehingga perlu adanya suatu aturan untuk kedamaian kita. Jadi adanya suatu hukuman apabila ada yang melanggar dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana awal mula adanya hukum Hindu? Ya, jadi awal mulanya itu adalah adanya suatu pemikiran-pemikiran dari para maharsi ya. Yang lihat ada Gautama, Baudayana, Sangkalikita, Wisnu dan lain sebagainya. Itu menjadi perhatian sekali dalam pembentukan hukum Hindu. Sehingga apa? Sehingga mengalir, memiliki aliran, adanya suatu aliran yang melahirkan adanya hukum Hindu, yaitu ada tiga, aliran Yajnavalkya, kemudian aliran Mitaksara, kemudian aliran Dayabaga. Nah, yang mana yang bisa kita pakai atau dipakai di Indonesia yaitu ada dua, yaitu aliran Mitaksara dan juga Dayabaga. Inilah yang mempengaruhi hukum Hindu yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apa sih tujuannya atau untuk apa ada hukum Hindu? Tentu saja kalau tidak ada hukum Hindu pasti semua orang akan berbuat seenaknya ya, sehingga fungsi dari hukum itu adalah mengendalikan sosial atau pengendalian sosial ya, dimana perlu adanya sebuah kepastian hukum sehingga mampu untuk menciptakan masyarakat yang tenang, kemudian tentram, damai, adil, sejahtera dan juga bahagia tentunya, seperti tujuan dari agama Hindu yaitu apa? Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma. Nah, bagaimana kita mengetahui di mana sih kita bisa mengetahui adanya sumber hukum Hindu yang berdasarkan atas Weda? Nah, dari kitab Menawadharma Sastra yang sudah tadi Ibu sebutkan, itu ada sloka-sloka yang berkaitan dengan hukum Hindu. Yaitu Wedo Kilo Dharma Mulam Smerti Sile Catarwidam Acarasca Iwa Sandam Atmanasyustir Ewa Ca, yang artinya seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma atau agama Hindu. Kemudian barulah Smerti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda serta kemudian acara tradisi dari orang-orang suci dan akhirnya Atmanastuti, yaitu rasa puas diri. Jadi dari Menawadharma Sastra bab 2 sloka 6 dapat kita lihat bahwa ada 5 sumber hukum Hindu. Apa saja dari Weda Sruti itu dibagi menjadi 4, yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharva Weda. Jadi masing-masing bagian dari Weda ini atau yang disebut dengan Catur Weda Samhita ini memiliki pokok-pokok bahasan tersendiri, baik itu dari ajaran, kemudian lagu-lagu pujaan, kemudian doa-doa, dan juga tuntunan hidup. Itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita terapkan hingga saat ini. Kemudian di Weda Smerti. Weda Smerti inilah yang dikatakan sebagai kitab sumber hukum Hindu ya, meskipun ya Weda Smerti dikatakan sebagai kitab hukum Hindu, tetapi kebenaran dari Weda Sruti itu kita tidak boleh ragukan. Ya, yang mana dari Weda Sruti? Yaitu dari bagian kalpa, yaitu tentang ritual. Ini syarat sekali dengan hukum Hindu karena di dalamnya ada yang disebut dengan kitab Dharma Sastra ya, atau Dharma Sutra, yaitu aturan tentang bermasyarakat. Kemudian sila, sila ini adalah tingkah laku. Jadi tingkah laku kita bermasyarakat itu diatur sedemikian rupa. Ada yang disebut dengan etika, norma, dan lain sebagainya. Kemudian acara, acara ini adalah tradisi. Jadi adanya tradisi yang mengikat kita sebagai umat Hindu
yang sangat berkaitan dengan upacara-upacara yagnya. Jadi itu harus sesuai dengan tata peraturan yang ada. Kita tidak boleh melewati dari koridor yang sudah ada. Kemudian atmanastuti. Atmanastuti ini adalah rasa puas diri. Nah, ketika kita beriadnya, ketika kita melakukan suatu peraturan, itu sesuai dengan kata hati kita, maka kita akan merasa puas terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap agama yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Kemudian sebagai sumber hukum Hindu itu Weda patut kita jadikan pedoman, ya, di mana akan ada sanksi, kemudian ada yang disebut dengan sanksi sosial, kemudian ada sanksi moral dan bahkan ada sanksi hukum. Jadi ketika kita bertindak atau berlaku, ya, itu akan sangat mempengaruhi yang disebut dengan karma pala. Karena apa? Karena segala perbuatan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu sangat ditentukan, ya, oleh hukum reta atau hukum yang dibuat oleh Tuhan. Nah, kemudian apa saja sih cakupan dari hukum Hindu itu? Nah, hukum Hindu itu ada 3 cakupan, ada 3 bidang, yaitu bidang hukum keagamaan, kemudian kemasyarakatan, dan juga ketatanegaraan. Dari bidang hukum keagamaan itu sangat jelas sekali kita lihat dari segi tradisi kita, kemudian ajaran-ajaran bagaimana cara kita beragama, kemudian adanya dharma yang mengatur di sana, ya, adanya anjuran, adanya larangan, dan lain sebagainya. Kemudian dari bidang hukum kemasyarakatan itu adanya suatu aturan bermasyarakat, adanya etika sosial, ya, yang baik itu dari segi hukum perdata maupun pidana. Kemudian dari bidang hukum ketatanegaraan itu sudah jelas, ya, itu diatur sedemikian rupa supaya kita bisa menjadi warga negara yang baik sesuai dengan aturan-aturannya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan juga kearifan daerah setempat. Jadi hukum Hindu itu sangat erat sekali dengan adat dan budaya setempat. Ya, jadi adanya suatu aturan, adanya suatu awik-awik, pararam, dan lain sebagainya itu sebenarnya diambil dari hukum Hindu itu sendiri, ya, dimana ini merupakan uh, pengaitan antara nilai-nilai agama, praktik kehidupan dengan yang ditransformasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ada beberapa kitab hukum Hindu yang menjadi kompilasi di Indonesia, yaitu kitab Adigama, kemudian Agama, Kutara Manawa, Purwadigama, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu sumber, ya, sumber hukum Hindu yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan hukum adat. Nah, sekarang kita lihat ada dua perbedaan, ya, awik-awik atau adanya peraturan di wilayah setempat, ya, yang berdasarkan adat istiadat setempat. Jadi awik-awik di desa adat Manage dengan awik-awik di desa adat Pekraman Kedewatan itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Jadi dasarnya memang dari hukum Hindu, tapi harus menyesuaikan dengan adat istiadat dan juga budaya setempat. Jadi di dalamnya itu berisi tentang peraturan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Seperti tadi ada aturan, ada larangan yang bersifat memaksa dan lain sebagainya. Seperti contoh kita lihat adanya suatu upacara agama, ya, upacara yagna, yaitu ngaben. Kita tidak bisa menyamakan, ya, antara ngaben di tempat A dengan ngaben di tempat B karena memiliki tradisi masing-masing. Ya, kita lihat, perhatikan. Kemudian di sini ada tradisi penguburan mayat. Kita tidak bisa memaksakan sebuah tradisi yang seperti yang digambar tadi harus dilaksanakan di wilayah serunya seperti yang terlihat di layar, ya. Jadi masing-masing wilayah itu memiliki tradisinya masing-masing, memiliki kearifan wilayah setempat, jadi tidak bisa disamakan. Ya, tetapi pada dasarnya semua itu bersumber dari hukum Hindu. Hukum adat yang ada di wilayah masing-masing itu bersumber dari hukum Hindu. Nah, dari pelaksanaan ini pasti adanya perbedaan. Nah, berarti ada yang mengatur setiap upacara keagamaan itu. Ya, berarti adanya sebuah aturan. Ya, sehingga apa? Sehingga suatu saat ini akan menjadi sebuah kebiasaan, ya, yang di dalam kitab Dharma Sastra itu sangat berhubungan dengan pengaruh, kemudian berhubungan dengan kebiasaan, tata kelakuan, kemudian adat istiadat. Nah, ini juga akan menjadi hubungan berantai, ya, antara hukum Hindu, di mana hukum Hindu itu sangat menjiwai yang namanya hukum adat. Ya, jadi penjiwaan ini, ya, mengalir sehingga menjadinya sebuah kebiasaan.
Jadi ada banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan hukum Hindu ini, ya, yang tentunya pada esensinya adalah tentang Trikita Karana, di mana akan terjadi sebuah keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan alam sekitar. Nah, jadi demikian antara hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah, di mana ini telah menyatu kemudian dapat terpelihara dengan baik jika kita mampu untuk mengikuti semua aturan yang ada di wilayah kita, baik itu tentang keagamaan, kemasyarakatan maupun ketatanegaraan. Jadi tujuan dari hukum Hindu itu sangat jelas ya, jadi untuk mewujudkan sebuah keteraturan. Ya, jadi dibentuk sebuah peraturan yang tentunya peraturan ini adalah bersumber dari Tuhan. Baik anak-anak semua, ya, demikianlah tadi pembahasan kita tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Jadi pada kesempatan hari ini sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ya, Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.